Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sudanta, mahasiswa dalam jabatan gelombang 2 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Jember. Hari ini Selasa tanggal 5 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi peluang di SMK Negeri 1 Tampak Siring. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana, sehat? Sehat ya. Hari ini kembali lagi ketemu dalam mata pelajaran matematika materi peluang. Ya, sebelumnya kalian sudah belajar materi apa? Enggak, sebelumnya penjajahan, permutasi, kombinasi. Yang ini yang terkait dengan materi peluang. Ya. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Silakan pimpin, Dela pimpin Dela. Pimpin berdoanya sebelum pembelajaran kita mulai. Yuk. Sebelum mulai kegiatan kita hari ini, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Swastiastu. Panganjali. Om Swastiastu. Ya, silakan duduk. Sebelumnya Pak absen dulu ya. Ada Pak ada. Lihat dulu. Ya, Pak absen ya. Pak ada. Swidana Yasa, udah. Indah ada. Lela, Suardipa, Adi Priyanata, Dayu Arisita Basunari, Dian hijau Dian hilang Dian. Wayu Dewa Ayu Swasti Rahayu hadir. Pada Anggita Putri nggak kelihatan, cenik soalnya. Cok, istri Mas Latrini nggak hadir ya. Latrini sakit. Alfa sakit ya. Sebenarnya kalau materi peluang, ada bungkusan nih. Bukan kalau misalnya kita belajar begini bukan berarti kita belajar judi ya. Cuma memudahkan untuk memahami materi peluang. Pak yakinkan kalau kita berdasarkan teori main judi seperti konsep, yaitu konsep empiris dan teoristis. Kita belajar teoristis sekarang. Kalau empiris itu maksudnya mencoba dulu. Ya, itu empiris. Kalau teori ya berdasarkan kita belajar teori. Ya, logika kita main di situ. Ya. Terus kalau kapan empiris itu mendekati teori? Ya, itu pada saat nanti percobaannya berulang-ulang terus menerus. Ya,
Itu berdasarkan teori ya. Nah, tidak hanya main gini, tapi ada hal yang paling paling penting. Nah, misalnya di perusahaan ada satu, tapi orang yang mendaftar 3 orang. Nah, gitu misalnya ya. Tapi ketiga ini memiliki kemampuan yang sama. Mau nggak mau pimpinan dari perusahaan itu harus mengundi misalnya. Oh, ini nanti kerbang. Siapa yang akan masuk sebagai manajer di perusahaan? Maka pakai sistem undi. Aduh, diundi. Nah, sistem undi inilah yang kita bicarakan masalah peluang tadi. Ya hanya main dadu, tapi peluang kita diterima di tempat kerja itu kira-kira berapa persen? Ini bisa kita hitung, bisa kita pelajari melalui materi peluang. Ya, banyak hal ya yang kita bisa pelajari dari mempelajari teori peluang atau konsep peluang. Ya, tidak hanya main dadu ya namanya ya, tidak gitu, tapi banyak hal. Maka untuk itu semangat untuk belajar ya, apapun itu, tapi hal-hal arahkan sesuatu atau pengetahuan itu ke arah yang positif. Itu harapan Pak. Nanti ya kita langsung ke materi ya. Nah, sebelumnya Pak tontonkan video dulu. Nah, nanti tujuan pembelajaran ini nanti. Nah, nih apa yang kita dapatkan dari kita mempelajari peluang. Teorinya dulu ya. Yang pertama, dengan cara apapun nanti kalian, dengan cara diskusi dengan teman nanti, dengan cara literasi atau baca di media banyak itu. Jadi kalian harus bisa menentukan titik sampel suatu kejadian. Yang pertama. Yang kedua, menentukan ruang sampel suatu kejadian. Apa bedanya antara titik sampel dan ruang sampel nanti ya. Terus mengidentifikasi suatu kejadian. Berikutnya dengan diskusi ya. Ini diskusi nih. Kemudian yang ini dengan diskusi juga nanti dengan teman-teman. Menentukan peluang suatu kejadian itu berapa. Kemudian yang kelima, menentukan frekuensi peluang harapan. Maksudnya peluang harapan itu misalnya koin ditos 100 kali, berapa kali peluang muncul angka. Berikutnya kita tonton dulu video pembelajarannya. Nah, ini Pak Adik sederhana. Lagi dengan media matematika. Berapakah peluang seekor sapi bisa terbang? Sapi bisa Apakah terbang? sapi bisa terbang? Tentu saja tidak. Peluang seekor sapi bisa terbang adalah 0. Apa yang kamu ketahui mengenai peluang? Mari kita mulai dari beberapa pertanyaan. Maksud dengan peluang? Sebut saja P. Peluang suatu kejadian adalah banyaknya cara suatu kejadian bisa terjadi dibagi total semua kejadian yang mungkin terjadi. Ingat, banyaknya cara suatu kejadian dibagi total semua kejadian yang mungkin terjadi. Bisa saja muncul angka atau gambar. Dalam pelemparan sekeping uang logam, berapakah peluang muncul angka? Berapa banyak cara untuk muncul sisi angka? Hanya ada satu cara saja, dan itu pun kalau berhasil. Berapakah total semua kejadian yang mungkin terjadi? Kita bisa mendapatkan angka atau gambar. Total 2 kejadian. Dan total keseluruhan kartu ada 52 lembar. Jadi peluang mendapatkan kartu as dari set kartu remi adalah 4/52.
Ini adalah dasar mengenai teori peluang. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Subscribe bukan deh. Ya, itu tadi di peluang ya. Nah, Kembali ke tujuan pembelajaran tadi. Ya. Ya, nanti Pak akan memberikan permasalahan terkait dengan materi peluang, ya. Tarkan ya, ini sebenarnya berupa video Pak buatkan, tapi karena video dasarnya tadi sudah Pak sampaikan, nah sekarang ada permasalahan. Sebuah perusahaan akan merekrut satu orang karyawan yang diposisikan sebagai manajer. Nah, Gede ini merupakan alumni dari SMK sini misalnya, akan melamar menjadi karyawan perusahaan tersebut. Sementara yang mendaftar sebagai karyawan sebanyak 3 orang. Sekarang pertanyaannya di sini. Ya. Nah, ini. dari pernyataan tersebut, manakah yang merupakan titik sampel? Berapakah ruang sampel dari pernyataan tersebut? Jadi titik sampel itu dihitung, nanti itu disebut dengan ruang sampel. Berikutnya, berapa peluang Gede untuk diterima di perusahaan tersebut? Berikutnya, berapakah peluang Gede tidak diterima di perusahaan tersebut? Nah, coba satu-satu dulu. Kalau titik sampel itu yang mana? Terus di titik sampel Gede diperlukan 1, ya. 3 orang misalnya Gede. Terus yang Pak kasih nama lagi yang lainnya A. Oh, Gede A sama B. Oh, berarti ruang sampelnya ada berapa? 3. Iya, ada 3. Udah masuk berarti pelajaran di video tadi ya. Terus peluang Gede diterima, peluang Gede diterima, berapa? Nah, kejadiannya kan diperlukan 1 kejadiannya. Oh, betul ya. Jadi Dela mengatakan 1/3 langsung. Ya, masuk. Sudah bagus masuk ya. Nah, ini salah satu masalah sederhana ya. Yang jelas kalian sudah tahu namanya ruang sampel dulu. Jadi semua kejadian yang mungkin. Nah, sekarang Pak akan membagi kalian beberapa kelompok. Kemudian Pak kasih permasalahan yang terkait lagi dengan masalah itu, masalah peluang ya, untuk memperkuat materi peluang yang Pak sampaikan. Nah, sebelumnya buat kelompok ya, ini kelompok 1 kalau Dipa sama Eka sama Agus. Itu kelompok 2-nya Indah CS. Terus Delanya kelompok 3. Terus ada pindah-pindah dulu kan. Nah, situ. Jadi jangan mau kue ya kelompoknya ya. Jadi ya kelompoknya. Nah, jangan puik-puik dulu. Ya, Pak bagikan dulu RKPD-nya. RKPD-nya Pak bagikan dulu 1 ya. Ya, satu kelompok 1. Itu kelompok 1 ya. Spidol nanti pakai. Ya. Nah, mungkin ada media yang diperlukan. Nah, ini kan tadi ada Pak bagikan media ya. Disimpan ya media apa nih? Keramat nih. Medianya disimpan. Medianya disimpan. Ya. Pak jelaskan dulu KPD-nya sebelum kalian kerja. Dan nanti tulis nama-nama kelompok ya. Terus berikutnya, nah ini tujuannya
Nanti menentukan titik sampel di situ. Ya, tujuan dari LKPD di sana ada tinggal mengisi saja. Permasalahan sudah Pak berikan, tinggal nanti mengisi titik-titik yang ada di LKPD. Masih bisa menghitung kombinasi. Kalau seandainya kalian punya solusi yang lain, boleh. Itu tugas kelompoknya, silakan dirembuk. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan. Nah, kalau ditanya peluang kejadiannya, seluruh kemungkinan yang terjadi. Gitu. Nah, ya. Ayo, waktunya habis. Waktunya habis. Ya, waktunya habis. Waktunya habis. Silakan. Anak hadap ke depan. Ini nah, kan. Ayo, kelompok siapa yang mau tampil? Yuk kak, kelompoknya kak ya. Ya, depan tuh dibawa, ditampilkan ininya, hasil kerjanya. Nah, jadi dipresentasikan aja nama kelompoknya siapa aja. Nanti masalah satu gimana caranya, masalah dua. Pak sama Agus, yuk. Ya, nanti sampaikan komentarnya. Yang paham nih Suardipa nih. Cepat Suardipanya sama Ekanya kejar. Coba yang lainnya. Yang lainnya, Cok. Ayo, coba diperhatikan apakah sama nanti dengan temannya. Baik, sebelumnya mempresentasikan hasil kerja kami. Tapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, nama saya Niloy Kalistiawati dan teman saya Agus Widjana. Dan saya Koma Suardipa. Baik, masalah satu akan dijelaskan oleh Suardipa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk masalah satu, yaitu pencacahan. Sini ada soal 2 koin dilempar atau dilantapkan 1 kali. Berapa peluang muncul kedua koin tersebut angka? Yang langkah pertama, di sini kami menentukan semua hasil yang mungkin terjadi atau yang bisa disebut dengan ruang sampel. Ruang sampel yang mungkin terjadi dari pelemparan 2 koin itu, yang pertama munculnya angka dan angka, yang kedua ada gambar dan gambar,
Yang ketiga ada gambar dan angka, dan yang keempat ada angka dan gambar. Terus dapat disimpulkan dengan dilambangkan NS, yaitu ada 4 ruang sampel. Di sini NA-nya kan tadi ada 1, terus ruang sampelnya ada 4. Jadi peluang terjadinya gambar dan gambar ada 1/4. Baik, itu mungkin jawaban kami untuk nomor 1, dan untuk nomor 2-nya disampaikan oleh Eka. Baik, terima kasih. Dan untuk soal nomor 2, mengidentifikasikan kejadian sebuah toko elektronik yang telah mengklasifikasikan pengunjung berdasarkan usia, yaitu di atas 35 tahun dan di bawah 35 tahun. Dan alternatif solusi sudah diberikan oleh Bapak KPD-nya, yaitu P. Kejadian pengunjung pria, Q. Kejadian pengunjung wanita, R. Kejadian pengunjung di bawah usia 35 tahun, dan S. Kejadian pengunjung di atas usia 35 tahun. Dan di sini sudah ditampilkan beberapa kejadian. Yang pertama, kejadian pengunjung toko tersebut pria atau wanita dinotasikan P gabungan. Dan yang kedua, kejadian pengunjung toko tersebut di bawah 35 tahun atau di atas 35 tahun dinotasikan sebagai R gabungan S. Dan yang ketiga, kejadian pengunjung toko tersebut pria dan di atas 35 tahun dinotasikan sebagai P irisan S. Dan kemudian untuk kejadian pengunjung toko tersebut pria dan di bawah 35 tahun dinotasikan sebagai P irisan R. Dan yang kami temukan nomor 5, yaitu kejadian pengunjung toko tersebut wanita dan di atas 35 tahun dinotasikan sebagai Q irisan S. Dan yang keenam, kejadian pengunjung toko tersebut wanita dan di bawah 35 tahun dinotasikan sebagai Q irisan R. Dan yang ketujuh, kejadian pengunjung toko tersebut pria dan wanita dinotasikan sebagai P irisan Q. Dan yang disampaikan oleh Yang pertama itu ada 1 dan 1, 2 dan 1, 1 dan 3, 1 dan 4, 1 dan 5, dan 1 dan 6. Begitupun selanjutnya sampai 6 dan 6. Di sini kami juga sudah menjawab dari pertanyaan di atas. Yang pertama, ruang sampel seluruhnya itu, jadi ruang sampelnya ada 6 dikali 6, jumlahnya 36. Ada 36 ruang sampel dari hasil kedua dadu tersebut. Yang ke B, 5 dan 6 kan nggak mungkin, itu udah lebih dari 5. Terusnya untuk yang B, sampel mata dadu berjumlah kurang dari 9. Di sini kita cari bilangan yang dijumlahkan itu kurang dari 9. Di sini kami mendapatkan ada 26 bilangan yang mungkin kurang dari 9. Yang pertama ada 1 dan 1, 1, 2, 1 dan 3, 1, 4, 1, 5, 1 dan 6, 2 dan 1, 2 dan 2, 2 dan 3, 2 dan 4, 2 dan 5, 2 dan 6, menentukan peluang munculnya angka yang berjumlah 9. Terus peluang munculnya angka jumlah 9 kami rumuskan dengan N dalam kurung A dibagi NS atau ruang sampel. Jadi di sini sudah ada NA-nya itu berjumlah 4 dan ruang sampelnya keseluruhan 36. Jadi peluang munculnya angka dadu yang berjumlah 9 itu ada kemungkinan 4 dari 36 ruang sampel. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk nomor 3. Selanjutnya akan disampaikan oleh Eka. Baik, terima kasih. Dan untuk masalah terakhir, yaitu menentukan peluang suatu kejadian, sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola biru. Dari dalam kotak tersebut diambil 2 bola sekaligus. Maka tentukan peluang yang terambil bola merah dan bola biru. Baik, jadi di sini pada soal ini urutan bola yang diambil belum diketahui. Artinya, bola pertama bisa merah atau biru. Banyak cara mengambil, banyaknya ruang sampel dibagi dengan kejadian yang mungkin. 2 dari 10 bola yang tersedia tanpa mempertimbangkan urutan adalah C, N, S sama dengan 45. Misalkan A, kejadian terambil bola merah dan bola biru.
Banyak cara mengambil 1 bola merah dari 6 bola biru adalah 6 cara. Dan banyak cara mengambil 1 bola biru dari 4 bola biru adalah 4 cara. Dengan aturan perkalian, banyak cara diambil 1 bola merah dan 1 bola biru adalah 6 dikali 4, yaitu 24 cara. Sehingga NA sama dengan 24. Jadi, peluang terambilnya bola merah dan bola biru dinotasikan sebagai peluang A sama dengan NA per NS, yaitu 24 per 45. Dan sama-sama dibagi 3 menjadi 8 per 15. Baik, kami kira sekian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan atau masukan, dipersilahkan. Silakan Latrini. Jadi Latrini Eva ya, lupa namanya. Izin bertanya, untuk yang nomor 2 itu kan mengidentifikasi suatu kejadian sebuah toko elektronik. Nah, yang pertama itu ada kejadian pengunjung toko pria atau wanita dinotasikan P gabungan Q. Dan tadi saya dengar yang paling bawah itu kalau nggak salah irisan ya? Apa gimana? Irisan. Kok nggak gabungan aja? Maksudnya kayak kok bisa ada irisan gitu? Bisa jelasinnya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Eva. Yang di bawah ini adalah kejadian pengunjung toko tersebut usia di atas. Oh iya. Baik, ternyata di sini kami yang salah. Dan untuk notasinya yang benar adalah S gabungan R. Baik, terima kasih Eva sudah membenarkan. Baik, ada yang lain? Berarti untuk semuanya itu gabungan, tanpa ada irisan. Ada irisan. Cara baca, kenapa ada irisan? Oh, untuk seperti itu. Jadi untuk pertanyaan Dela, kenapa ada irisan itu kita bisa ambil contoh ya di nomor 3. Mungkin kayak bingung juga. Kalau saya simpulkan, Ya. berarti perbedaannya kalau gabungan itu menggunakan akal, kalau irisan menggunakan dan. Ya, singkatnya seperti itu. Baik, yang lain ada pertanyaan? Lagi? Yang lain? Ayo, tadi Pak dengar bagus sekali diskusinya terkait dengan ada union. Union itu gabungan ya. Betul? Union itu gabungan atau. Jadi irisan juga betul. Ada irisan dan. Artinya ini baru satu-satu prianya atau wanitanya gitu ya. Ya tadi itu kata kuncinya Pak sudah tuliskan kata kuncinya atau dan. Dan itu ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi pertanyaan untuk yang lain? Kalau ada pertanyaan yang lain, ya silakan duduk aplaus saja untuk kelompok satunya ya. Baik. Bagus sekali. Silakan. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, presentasi ini kami tutup. Terima kasih. Bagus sekali ya. Mungkin terkait dengan waktu ya, anak-anak. Terkait dengan waktu harusnya kan semuanya presentasi. Karena terkait dengan waktu, coba kembali menghadap ke depan karena terkait dengan waktu ya. Jadi tidak semuanya bisa presentasi. Ya Pak yakin juga sudah bagus-bagus semuanya. Sebelum kita lanjut ke penilaian sumatif aja yang speakingnya, yang santai aja ya terkait dengan konsentrasi aja biar kembali lagi kalian konsentrasi ke depan gitu ya. Krunya adalah konsentrasi. Halo. Kita main ice breaking dulu. Krunya adalah konsentrasi. Ya coba dengarkan kata-kata Pak ya. Ini 1. Kalau ini 2. Dan yang ini 3. Kalau ini berapa? 1. Kalau ini? Dan yang ini? Yang Indah diam ya, Indah sama ini diam dulu. Udah bisa dia langsung nyambung ya. Kalau masalah bikin penyambung ini. Pak ulangi. Ini 1. Kalau ini dan yang ini dan yang ini 3. Ini 1.
Ya, tangan dulu. Ice breaking. Baru nyambung dia. Ya. Untuk berikutnya, nih Pak berikan apa nama itu? Tes sumatif ya. Jadi untuk mengukur kemampuan kalian. Silakan, boleh di belakangnya ditulis biar enggak apa namanya terlalu menghabiskan kertas ya. Ini nih. Jawabannya singkat-singkat aja. Kan dikumpulkan punya habis ya Eka bagus. Terus Dela untuk Dela kumpulkan gininya LKPD-nya yang lembaran itu kumpulkan semuanya. Jangan dikumpulkan jadi satu dulu ya. Kesimpulan kira-kira untuk menentukan peluang itu bagaimana? Kejadian itu apa? Nah, ada istilah kejadian, ada ruang sampel, ada peluang. Nah. Kejadian yang mungkin terjadi dibagi dengan ruang sampel. Kau merangkai kata-kata anak-anak PW beda ya. 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 Itu mungkin pelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya baru ke peluang majemuk. Nanti berbagai hal di situ dapat. Kalau peluang majemuk baru agak lebih kompleks sedikit. Nah, ini mungkin dasar-dasarnya dulu. Ya, Pak akhiri, kemudian kita berdoa sebelum ke rumahnya masing-masing. Ya, jadi biar selamat sampai di rumah masing-masing kita berdoa dulu. Ya, silakan dipimpin dulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Ya. Selamat. Ya, selamat. Terima kasih juga untuk anak-anak semuanya.